Banyak yang bingung kak dalam memulai bisnis. Iya wajar, kebingungan itu wajar, ya. Ketakutan itu wajar karena memang akal belinya itu kan pakai uang, bukan pakai daun, wajar. Tapi yang jadi kan kebingungan itu ini menghambat kesuksesan kita, gitu, ya. Orang yang mulai usaha itu gagal, untung itu udah biasa. Kita yang pertama itu dalam usaha itu yang harus dibenahi itu strategis dan mental. Mental yang paling utama itu harus dibenahi, itu mental. Kalau kita udah siap untung dan ruginya, kemungkinan sukses itu akan lebih besar, itu ya. Jangan takut di rugi, jangan takut, jangan maunya untung aja, gitu. Yang pertama itu kalau kita awal itu, yang pertama itu persiapkan strategis dan mental. Karena tambah strategis dan mental, kita tidak akan pernah mencoba, gitu. Ya, yang pertama itu siapkan strategis dan mental. Nah, kalian kalau mau coba bisnis thrifting, itu treatmentnya gampang banget. Kalian tinggal pilih aja penjual Bali yang amanah, tanya sama mereka, bang, ini bagusnya buka apa, nanti mereka akan arahkan tuh, ini kak yang lagi rame, ini lagi rame kak. Atau kalian tuh kalau punya strategis yang bagus, kalian tahu nih, oh di sini sekitar sini lakunya itu item ini, adanya item anak. Nah bagusnya maka buka item anak, gitu ya. Jangan takut. Yang pertama itu kan saya bilang tadi, mental itu harus diperbaiki. Kalau punya mental yang kuat, kemungkinan sukses akan lebih besar, gitu, oke. Nah kalau kalian mau mulai dari pakaian anak juga bisa, gitu. Dan juga jangan takut, bang ini saya jauh nih, nggak bisa nggak kiriman ke sini, sementara kan abang kan di Bandung, saya di Sulawesi sana, gitu. Bisa kak, barang itu bisa dikirim karena udah ada ekspedisi pengirim barang yang terpercaya. Jadi mereka tuh udah biasa menghandle barang sampai ke tempat, gitu. Jadi nggak ada yang harus takutin. Kakak mulai aja dulu bisnisnya, gitu ya. Semoga sukses selalu lah. Nah tip-tipnya itu kalau pemula itu biar nggak gagal itu, yang pertama itu kak saya bilang tadi, harus kenalkan dulu segmen pasarnya, itu kenali pasar. Yang dua, keuangan tuh jangan berantakan, ya. Yang ketiga itu mental uang jangan berantakan. Saya harus kenal segmen pasarnya. Sudah tuh mental tuh harus ada, karena kalau kita mental ada, suksesan akan tiba. Dan item anak sendiri itu banyak kakak. Kalau kakak mau coba mulai nih, bang ini awal pemula nih, bagusnya buka item anak. Item apa aja bisa diolah, tapi mending ya kakak tanyakan sama penjual atau minta per listnya. Nah ini kakak bagikan, carilah item-item yang HPP-nya itu masih minim, gitu. Seperti ini contohnya aja ya, contohnya pakai anak tipis. Anak tipis ini isinya 1000 pieces ya, 1000 pieces. Harganya itu di 7 juta sekian, 7 juta ya, anggap kita mahalnya 7 juta. Jadi modalnya itu di 7.000 ya, 7.000 rupiah. Nah nanti di anak tipis ini pisahkan barangnya, karena satu bal itu, nah satu bal ini dia ada barang A, barang B, barang C dalam satu bal ini. Istilahnya itu barang kepala, barang badan, dan barang ekor ya. Nah, pisahkan. Barang kepala itu yang tipis ini biasa kakak jual di harga 50, 45 atau 200 bisa itu. Oke. Nah nanti setelah kakak pisahkan minimal 200 pieces, nah sisanya itu kakak jual buat naik trafficnya. Apalagi barang-barang di Bali nih kak, barang yang robek sekalipun bisa diolah loh, didaur ulang. Bisa juga kalau nggak dijual, dibagikan buat gateway, itu buat naikkan trafficnya. Oke. Ini pakai anak. Pakai anak juga dia ada beberapa kategori kak. Anak tepis itu 1000 pieces. Anak tebal itu kurang lebih 500 sampai 5,5 ya piecesnya itu. Harganya 4 juta, kalau di sini 7 jutaan dia. Ya. Ada juga CN juga, tapi menurutku kalau pemula itu mending anak tipis dulu lah, karena kalau anak tebal itu dia segmen pasarnya harus benar, karena kan itu kan banyak tebal-tebal. Jadi orang yang beli juga terbatas, paling mereka tuh buat dingin, buat malam. Tapi kalau anak tipis ini dia lebih ke anak santainya kak, santainya ya. Itu untuk kategori anak. Banyak itu yang kita mau olah pemula ya. Pemula itu yang penting misalnya itu mentalnya harus diperbaiki dulu, jangan takut, jangan mikirkan rugi dulu. Kalau kita mikirkan rugi dulu, kemungkinan keuntungan akan kecil, gitu.
Nah, selain dari item anak, kakak bisa juga coba dengan kaos cewek dengan pendek. Kaos cewek dengan pendek itu isinya kurang lebih 500 pieces sampai 5,5. Itu harganya di 4, sekian. Berarti modelnya hampir sama kayak anak tipis. Itu juga bisa mulai di situ karena HPP-nya masih masuk, masih murah ya. Nah, ini kakak bisa kan sama kayak item anak-anak ini, bisa kan barang kepala, barang badan, dan barang ekornya. Bisa kan. Boleh barang kepalanya buat naikkan profitnya penjualannya, barang badannya bisa naikkan buat harga-harga yang boleh di harga 20, 25 gitu. Yang barang ekornya itu bisa juga dijual dengan harga modal juga bisa jual gitu. Karena kita udah dapat di barang kepala dan barang badan tadi keuntungannya biar cepat ya. Coba pemula juga bagus buat item cewek dengan pendek. Lain item cewek dengan pendek, item cewek dengan panjang juga bagus loh kak. Isinya itu kurang lebih 400 piecesan, 400 piecesan ya, kurang lebih ya. Harganya 3 juta, modal juga sama dia, juta. Nah sama, biasanya tuh kalau di sini itu orang buka kos abang cewek itu, mereka desain kak minimal 200-100 pieces lah desain. Nah nanti barang itu disetrika lalu diplastikin kembali. Jadi barang yang harganya modalnya nggak sampai 10.000, mereka jual dengan harga 60, 70 karena memang udah stereo bentuknya, ya gitu kak. Untuk pemula itu sebenarnya sembarang item bisa diolah, asalkan kakak udah tahu sih masanya aja, gitu. Jangan takut untuk mencoba. Apalagi pengiriman kita ini udah ke seluruh Indonesia loh kak, bisa ke Sabah sampai Merauke, asalkan masih seputaran Indonesia ya. Nah itu buat item cewek juga bisa, atau kakak mau coba ke item cowok juga bisa, kaos obang cowok juga bisa. Cuma kaos obang cowok itu harganya di 7 juta sekian lah sekarang ya. Isinya 500 pieces, jadi modalnya FPP-nya itu ketemunya di 15.000 kurang lebih. Nah tapi profitnya juga beda dia, karena item cowok itu kalau ada brand yang mahal, bisa aja 30 pieces saja brandnya, yang bisa jual 100 itu udah 3 juta. Barang masih banyak, masih 470 pieces lagi ya. Nah selain dari item cowok itu kaos cowok tadi, cowok juga ada seperti jaketnya, dia jaket Paris City juga ada, jaket tebal juga ada. Beda kak, jaket tebal, jaket Paris City dan jaket itu beda-beda juga karungnya. Contoh jaket kulit itu memang ada balter sendiri dia ya, jaket kulit ya biasanya kulit dia. Kalau jaket Pacific biasanya dia mix sama ini, sama apa namanya, jaket gunung kak, gunung. Jadi bal itu memang bisa diolah semua, tiap bal itu bisa kakak kelola, sekarang kakak punya mental. Yang pertama tadi saya bilang benahi dulu mentalnya, baru mulai usaha. Karena kalau kita ada mental, usaha akan lebih rileks kita jalankan dan kemungkinan keuntungan akan lebih besar kayak. Nah itu. Jadi semua itemnya bisa diolah, tapi mending kalau pemula itu bukanya item yang HPP-nya itu masih minim gitu, seperti baju anak tipis atau kaos cewek dengan panjang, dengan pendek gitu. Kalau nggak tuh pindah ke perabotan juga bisa. Ini perabotan ada handuk, itu masuk juga harganya masih murah, HPP masih masuk. Handuk, ada selimut, bed cover, itu harganya masih murah. Ya. Tapi memang kuantitinya lebih dikit ya. Nah seperti bed cover itu isinya itu, kalau yang bed cover yang besar-besar itu paling banyak itu 40 pieces. Harganya di 3, sekian, 3,5 juta. Berarti modalnya itu hampir 80.000. Tapi penjualan juga kalau dapat yang bed cover sultan itu bisa 1,5 jual. Jadi semua item itu bisa diolah, tapi ada kategori item pasar dan item yang masyarakat gitu. Item masyarakat tuh karena HPP-nya tuh masih masuk gitu, kita bilang item bermasyarakat, seperti baju anak, kaos cewek gitu, itu item bermasyarakat karena HPP-nya tuh masih bisa banget. Pemula pun masih bagus nih, coba item anak-anak juga bagus ya. Dan buat yang lain juga, yang lain ya. Jadi banyak yang tanyakan, apa sih bang bedanya barang, bagaimana sih bang memilih agar tidak tertipu, karena sekarang udah banyak banget oknumnya yang ada yang berkeliaran. Nah tipnya itu gampang banget kak, kenali dulu orangnya, ditanyakan bang abang tinggalnya di mana, dagangannya apa, dan di mana sih tempatnya. Nah gitu, setelah itu kakak kalau ada waktu bisa main ke tempatnya langsung biar lebih detail gitu. Jadi
Untuk pemula itu yang pertama ini biasanya pemula itulah makanan si oknum-oknum yang nggak jelas itu pemula. Karena apa? Biasanya kan pemula itu dia tuh maunya barang yang kelihatan bagus di atasnya dan harga yang murah. Nah itu kesempatan buat oknum, jangan seperti itu. Yang pertama kakak tuh harus mengenalkan dulu penjualnya. Itu untuk menganalisis hal-hal yang tidak kita yang seperti tertipu gitu. Yang pertama itu intinya harus kenalkan dulu orangnya. Siapa sih penjualnya? Siapa sih namanya? Di mana tempatnya gitu. Setelah itu kita mengetahuinya, tingkat untuk tertipu itu tidak akan terjadi ya. Nah ini kan. Ya, kalian semua yang tanya kenapa sih bang di yang lain bilang nggak ada grade A dan grade B, semuanya sama. Itu memang ada di Baba sendiri, tapi kalau Bang Aji Trading ini dia punya dua kode, sebenarnya bukan A dan B sih sebenarnya, yaitu 1 dan 2 gitu. Seperti ini nomor 2 nya MJP ya, isinya sama MJP dia. Nah ini kode A18 dia, ada A17. A17 tuh nomor 1-nya, A18 nomor 2-nya dia. Isinya sama, cuma perbedaannya itu kalau di AJ ini dia tuh cuma warna doang. Warna aja. Kalau untuk brand sama ini dia random ya. Cuma warna aja. Dia lebih ke sedikit pudar warnanya. Kalau AK, kalau yang satu kan warnanya kan begitu cerah gitu. Itu aja. Memang bal itu semua banyak bal juga yang nggak ada grade gitu, semuanya sama semua gitu. Tapi kalau yang di AJ ini bisa di AJ karena kita pemainnya AJ, di AJ ini ada di AB-nya gitu ya. Buat kawan-kawanku semua tipe bal itu kalian udah tahu ya, mungkin kalian udah memahami, udah belajar di TikTok ya, testimoni gitu. Nah awal buka bal itu yang pertama itu ya, kalian harus tahu sini contoh seperti ini. Ini satu bal anak tipis. Nah kalian lihat aja tuh ininya apa namanya, hitung aja. Nah tipis ini isi 1000 pieces. Nah kalian lihat tuh di apa namanya, testimoni lah, bahasa testimoni di TikTok. Wah tipis ini yang ini isinya begini-begini loh. Karena kan biasanya tiap bal itu ada testimoni, kecuali AJ ini belum ada testimoni karena AJ kan produk baru. Kalau yang bal lain mungkin ada testimoni di TikTok. Selain anak tipis itu kakak, tipis itu juga itu pengalaman loh Kak. Kemarin juga pelangganku yang dari Makassar ya, Makassar, dia juga buka tipis loh, tipis karena dia juga pemula. Dulu kan dia pemula, jadi dia tuh bingung mau buka apa gitu. Dia waktu dia awal dia komen sama saya, bang saya ini kan baru, dia bilang sama kayak yang saya tanya tadi, buat pemula ya, ini sih buat pemula ya. Buat pemula itu kalau baru seperti yang kita pelajari kakak Makassar tadi. Nah saya arahkan ke pertama tuh ke kaos cewek. Nah kaos cewek itu laku bang adanya, tapi agak lambat putarannya dia bilang gitu. Lalu dia buka ke anak tipis. Nah kayaknya anak tipis itu lebih cocok ke dianya. Jadi dia sekarang fokus. Percaya nggak kak? Dulu dia buka itu satu bal ini 1 bulan baru tembus. Sekarang 5 bal ini 2 minggu selesai sama dia. Karena apa? Karena dia udah mengetahui, udah dapat, udah kenal sama pasarnya, udah tahu segmen pasarnya gitu ya. Jadi begitulah sekarang. Wow, jadi udah beberapa kios, beberapa toko yang dia buka itu memang udah, saya juga tahajud sama dia ya. Sekarang udah semua item dia buka. Jadi saran tuh dia tuh buka tuh dalam satu toko itu mereka tuh jual 300 bebas item, mau item anak-anak, dewasa. Toko dia tuh mau kaos oblong, mau apa namanya ini jin biru, semua digantung buat sama dia 300 itu. Sekarang tokonya udah bukan toko sih, udah seperti apa lah namanya itu, seperti mall kecil itu sekarang. Emang udah sukses dia. Itu awalnya juga karena dia berani mencoba gitu. Agak juga yang pemula juga jangan nggak berani mencoba, jangan sampai kita yang lebih dulu kenal, kita yang lebih dulu, orang yang baru kenal sudah memulai, kita yang lebih kenal, kalian yang udah kenal nggak mau memulai, sementara orang yang baru kenal langsung memulai gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi kalau bisa berjalan tuh berbareng-bareng gitu. Jangan sampai kita yang dulu nanti dipotong orang udah jauh, kita yang mengas juga jalan. Pas mau jalannya udah rusak. Jadi kalau mau usaha itu pertama harus berani dulu memulai.
yang banyak berpikir ya, berani memulai, berani mencoba. Karena aku bilang tadi, semua item itu kan memang ada segmen pasarnya gitu, mau item anak-anak, dewasa, atasan, bawahan, dia itu selalu ada segmen pasarnya. Dan juga banyak juga yang bilang yang nggak ngerti gini. Nah seperti ini contohnya, seperti ini ya, terlihat kan. Nah kita sebagai penjual amanah pun udah punya tempat sendiri ya, udah kita tuh paling takut kalau konsumen kecewa. Tapi kadang-kadang yang anehnya gini, nah barang seperti ini ya, orang itu barangnya barang yang nggak segel atau apa, ini segel. Yang dibilang segel itu bukan karena dia kembung atau tidak kembung, yang dibilang segel itu gini loh kakak, barisan kawannya ini gitu, bukan karena barangnya kembung. Kalau ini kan biasanya barangnya itu ketimpa atau apa, karena kan barangnya kan nggak satu, numpuk-numpuk. Dia ketimpa itu pasti karena dia pakainya kan rentah gitu, jadi benjol-benjol itu udah biasa. Dari tembal banyak banget kakak yang bisa diolah, itu banyak banget cuannya kayak mulai dari item anak-anak seperti yang saya pakai ini, kayak item anak-anak. Ini anak tipis, isinya kurang lebih 1000 pieces. Nah selain item anak-anak ini ada juga, kalau kalian tuh mau makainya cowok bisa juga, mulai dari kaos oblong, kaos kerah, ada kemeja denim, kemeja katun itu bisa mulai, atau MGP, jaga Varsity itu bisa mulai ya kak ya. Semua itemnya bisa diolah, tinggal lagi. Makanya saya bilang tadi, kalau mau coba-coba bisnis itu yang pertama itu harus, yang pertama harus kita siapkan itu mental itu harus benar-benar 100% loh. Dan juga ada baiknya juga kakak kita mulai bisnis ini. Karena apa? Kenapa baiknya? Nah, apalagi kakak-kakak yang ini ya, ini kan usaha ini ya, udah tahu belum usaha bal ini udah banyak yang bikin menggeluti usaha bal ini, dari kalangan mahasiswa, ibu-ibu rumah tangga, bahkan bapak-bapak pun mencari nafkah banyak di sini gitu. Jadi mereka buka bal ini memang fokus buat ini, lumayan gitu. Nah, ada beberapa pelangganku di sini di Bandung juga, itu kebanyakan jiwa berpersennya mahasiswa. Ada yang dari Manado, sekolah di sini Jakarta, ada yang dari pokoknya macam-macam lah, dari ini kuliah di sini. Aku tanyakan sama mereka, kok kuliah mau jualan juga? Iya bang, ya, dia bilang gitu. Kenapa kok gimana? Nah, kalau kita dagang ini kan, kita kan kuliahnya bisa siang, malam kan bisa dagang, jadi kita ada penghasilan sendiri, jadi bisa bantu orang tua. Anak seusia gitu maksud saya itu, anak yang masih pelajar udah terpikir mau membantu orang tua. Apalagi ibu-ibu yang di rumah itu, apa pikirlah bantu suami. Jadi uang yang udah suami kumpulkan itu diputarkan. Nah, Anda gini, kakak suami itu pekerja pabrik, udah puluhan tahun kerja pabrik. Nah, uangnya dikumpulkan sama kakak tuh udah lumayan. Jangan dipendamkan aja, uangnya nggak muter. Nanti sewaktu bapaknya berhenti kerja, uang itu akan tambahkan sendiri kalau nggak diputar, akan cepat habisnya. Beda kayaknya kita putarkan gitu. Kalau kita putarkan mungkin lebih lama gitu, karena uangnya kan muter buat bisnis, bisa menambah gitu, bisa bertahan lama gitu ya kayak. Jadi itu juga peluang bagus. Jadi daripada ini juga banyak loh, aku pernah cerita sama ibu-ibu. Jadi dulu ibu itu seorang content creator. Nah, waktu itu dia nanya sama saya, bang, aku mau jualan nih. Kenapa kak? Aku kan udah ini, aku bilang udah terkenal nih dari content creator, kok masih mau dagang? Karena gini bang, katanya. Terkadang dia tuh buat tema juga. Jadi dia bilang saya ya. Jadi buat ini juga, buat apa, materi. Nah, di sisi lain dia dapat keuntungan dari bank. Ini juga akunnya lebih besar sekarang. Sekarang udah dikenal. Toko butik nama akunnya itu. Sekarang udah wow. Itu dari content creator, jadi daripada ibu-ibu posting-posting yang nggak bermanfaat, yang bisa menyinggung tetangga, menyinggung sanak saudara, ini posting jualan aja, cari materi-materi yang buat jualan. Jadi keuntungan dapat di penjualannya, ide konten terus ada gitu ya. Jadi banyak manfaat lu dalam dagang ini. Tetap semangat kawan-kawan semua. Nah sekarang ini aja ya, kita bahas dalam satu per item ya. Di Bali itu banyak banget itemnya kawan-kawan.
dari item anak-anak, dewasa, atasan, bawahan, dia ada semua itemnya. Kalian tinggal tentukan aja gitu, mau pemula, mau udah senior gitu, mereka pasti tahu tuh item-item apa yang lagi tren gitu. Jadi semua item itu bisa diolah kawan-kawan. Tinggal lagi untuk tingkat lakunya itu tergantung biasanya dari musim-musim gitu. Seperti tahun kemarin ya, di tahun 2024 itu musimnya itu baju-baju ini, kalau bahasa di desa kaya itu baju-baju kodok. Sini contohnya kan, baju-baju seperti ini. Nah baju-baju kodok seperti jumpsuit seperti ini nih laku kencang. Tapi setelah mendekati tahun 2025 dia merosot pindah ke item lain, pindah ke kaos hitam ini dia yang lagi rame, atau ke weight LSDL ini rame juga ya. Jadi chiffon dress long itu rame juga kawan-kawan ya. Jadi itu kawan-kawan. Biasanya musim-musim itu tergantung dari cuaca juga bisa, tergantung dari bisnis. Misalnya gini, dulu pernah musim ini kawan-kawan, biasanya pakai pakaian yang sudah dipakai sama orang-orang yang dikenal. Nah biasanya orang-orang yang sudah dikenal, populasinya udah tinggi, mereka memakai satu fashion itu akan diikuti orang banyak, biasanya gitu juga. Ya. Jadi di Bali ini dia tuh memang dia tuh mengikuti fashion thrifting bahasanya. Makanya dia tuh semua item tuh ada disiapkan, karena memang semua item itu enak, dia bisa dikelola gitu, mulai dari item anak-anaknya, dewasanya, atasannya, bawahannya bisa dikelola dia. Ya. Kalian tuh kalau mau usaha thrifting itu ya itu tadi harus gunakan dulu segmen pasarnya gitu. Ambil minum tuh. Jadi itu kalian, kita minum dulu ya. Yang pertama itu harus gunakan dulu segmen pasarnya. Kita minum dulu. Kita baru bahas dikit loh. Banyak strategis yang harus kita bahas nanti. Kalau saya itu ya, jual itu yang penting saya itu kuncinya saya harus konsisten aja. Konsisten posting. Kalau ada waktu lebih senggang saya bikin konten gitu kan. Kalau ada waktu luang saya bisa masuk ke tema langsung ke customer, Kak butuhnya apa gitu. Kalau saya begitu dagangnya. Jadi saya tuh mengatur waktu itu memang saya atur jadwal saya di hiburan, jadwal saya kerja, jadwal saya belajar itu memang sudah saya atur. Jadi saya tuh usaha sekarang tuh memang mau mendisiplinkan dalam waktu gitu. Yang waktu itu saya manfaatkan baik-baik gitu. Waktu hiburan tuh harus ada, waktu belajar tuh harus ada, waktu kerja tuh harus ada ya, karena memang ada kebutuhan masing-masing, kebutuhan rohani, jasmani, kita harus cukupi. Jadi dari item itu kita bahas dulu kawan-kawan ya. Kita mulai dari ini aja dulu. Nah, ini handuk ya. Ini handuk buat yang mau mulai usaha juga bagus. Ini tapi ini handuk salon atau handuk lari. Nah, kalau yang Bali ini kalian ya harus tahu, ini handuknya ini dia full kecil. Kalau yang Bali lain mungkin dia kalau handuk ini kalian mau cari full kecil, itu larinya ke Bali ini, dia full kecil. Jadi ya. Kita teman-teman. Aduh, yang penting harus semangat selalu kawan-kawan ya. Semangat selalu, berjuang, positif thinking, jangan takut gagal. Karena kegagalan itulah yang akan menghentikan tujuan kita dalam keberhasilan gitu ya. Jadi gini. Nah, ini ada juga LSDL. Apa itu Bang LSDL? Ladies Chiffon Dress Long. Jadi ini memang dress chiffon yang notabene-nya itu panjang-panjang semua kan kawan. Semuanya panjang-panjang ya. Nah, tapi bukan lengannya panjang, maksudnya itu dia long semua. Ini bagus buat kakak-kakak yang dibuat ke gereja atau buat ke pengajian, buat karena ini udah tipe sultan. LSDL Ladies Chiffon Dress Long ini sama seperti 020L ini dress 020 yang L yang chiffon yang panjang kawan. Ini juga bagus buat ibu-ibu. Chiffon ini bagus. Nah, kami juga sini ada juga. Sekarang kan lagi rame itu kayaknya itu rajut cardigan tebal atau cardigan medium. Nah, lagi rame itu dicari orang. Kalian tuh yang mainnya ini, yang mainnya kaos jangan pindah ke rajut karena memang gimana? Mereka tuh udah dapat segmennya, pasarnya. Jadi bukan karena barangnya rame, karena yang buka bal tersebut
udah dapat segmennya, udah dapat penampungnya gitu ya. Jadi kalian tuh harus fokus satu item dulu, jangan pindah-pindah gitu. Karena tiap itu kalau kalian juga udah dapat segmennya lain, yang pasaran lain, item lain mungkin sekencang itu juga. Ya. Semua item itu ada ilmunya, kawan-kawan. Nah, aku banyak belajar dulu dari pedagang. Kita sebagai penjual tidak tahu isi dalam bal ini. Kalau kita tidak menanyakan sama pengecernya, saya itu orangnya rewel. Kalau orang buka, saya akan tanyakan isinya itu apa dan bagaimana isinya, berapa pieces isinya, saya akan tanyakan. Karena saya juga sebagai penjual tidak tahu. Bentuknya begini kita jual, ini yang kita jual tuh. Nah seperti ini. Tapi kalian tidak tahu karena memang barangnya sudah disiapkan dari sananya, kawan. Makanya saya itu tahu barang yang bagus atau tidaknya. Berapa persen rejectnya itu dari pelanggan yang buka. Makanya saya itu alhamdulillah ya, buat menjalin komunikasi antara penjual dan pedagang itu memang saya lakukan. Saya mau minta saran terus sama pedagang, gimana kak gitu. Gimana biar kita ini sama-sama bisa menjalin bisnis yang bagus gitu. Saya tanya kak ini gimana menurut kakak, bagus nggak barang yang kakak buat kemarin? Kurang bang, kalau kurang kak tolong ditulis di buku 1 lembar. Siapkan, bal ini kurang, selanjutnya jangan dibuka kembali gitu. Saya lebih senang kayak gitu. Nah biasanya juga gini, lawan saya ya, yang dari Makassar itu dia nggak mau buka MVP ini, tapi katanya kurang. Nah, tapi itu lain, ini makanya tergantung segmen pasar, tergantung tempat juga. Di mana tuh ini laku keras. Nah, pelanggan saya MGP ini, nah, tuh. Jadi tiap kota itu memang ada segmen pasarnya kah, beda-beda dia. Untuk kalian tuh kalau mau usaha trading itu yang jelas itu tadi, harus mengetahui segmen pasar dulu gitu. Mengetahui segmen pasar, kenalkan segmen pasarnya, tanyakan ke bosnya, ke pedagangnya, bang aja sharing bosnya itu, kalau mereka punya grup masuk ke grupnya, ada grupnya. Karena makanya harus bisa menyimpan nomor tadi. Kenapa? Karena dengan adanya itu kakak lihat story-storynya bagus, bisa siapa tahu kan dengan ada di story ya begitu kakak nggak suka, begitu kakak nggak yakin menjadi yakin, begitu kakak nggak suka menjadi suka gitu. Nah kakak ya begitulah kak, pokoknya semangat selalu kakakku sebagai pejuang trading. Jadi kita jelaskan lagi, di bal itu banyak banget itemnya, item anak-anak, dewasa, atasan dia ada, mau dress katun, dress sipon, topi juga ada kak. Banyak yang tanya kepada saya, kenapa topi itu topi boneka dan tas lebih ringan daripada item lain. Kakak bayangkan, ini terlihat topi. Nah, topi ini kan dia berfet seperti ini. Kalau dia dikemas dari sana 100 kilo, kemungkinan besar tingkat rejectnya atau patahnya itu lebih besar ya. Nah seperti ini, reject atau patah lebih besar kak. Makanya dia dikemas sedemikian rupa 50 kilo untuk menganalisir tingkat reject tadi, biar nggak terlalu banyak tingkat rejectnya, terlalu besar gitu. Makanya topi dan boneka itu dia lebih kecil, apalagi boneka itu jangan main-main loh. Boneka itu sama, beratnya juga 50 kilo, dia nggak bisa besar. Banyak yang tanyakan ke saya kan ini gini, kan udah tahu boneka bang itu berapa kilo, 70 kilo. Saya bilang itu kan udah lumayan besar, udah lumayan berat 70 kilo, nggak ada 100 kilo bang. Kalau dibikin 100 kilo, busa yang dalam rebal itu pada ini kak, pada kebuka. Karena kan boneka itu kan busa dan ini kapuk isinya itu biasanya. Kalau dia press kencang di padat, hancur dia. Nah karena orang itu kemas itu, mereka tuh bukan sebenarnya sih bukan menghitung berat, menghitung diameter gitu. Gini. Nah bisa aja mereka dibikin 100 kilo tapi beratnya itu besarnya bal seperti ini, tapi enggak. Di bal itu dia tuh menghitung diameter. Nah diameter panjang kali lebar gitu. Di bal seperti itu. Makanya dia mau item apa aja sesuai dengan diameter itu. Jadi nggak bisa dipaksakan ya. Item bal itu banyak banget yang bisa dikelola. Jadi anehnya itu gini ya. Banyak yang tanya juga ke saya. Kan saya kan udah lama dagang nih. Kan saya kan udah story terus, takut kena tipu atau apa.
Aku bilang sama dia, kakak kalau kakak takut kena tipu, jangan sampai kakak takut ke hantu, berlari ke kuburan. Nah, nyatanya benar kawan-kawan. Dulu ada orang ini yang masuk ke lab adminku di orang Kalimantan. Dia takut kawan-kawan. Dia takut ya belanja sama saya karena katanya dia belum percaya sama saya. Nah tiba-tiba dia tanya sama ini orang yang posting bal. Nah di situ karena warnanya bagus, orang itu kan bisa meyakinkan. Kalau kita berdagang kan, saya kan gini, ini kakak, bang ini ada nggak barang yang ada kak, harganya sekian. Nah gitu. Kalau penipu kan beda lagi. Ini kak, ini barangnya bagus, ini biasanya jual sekian. Nah dia terpengaruh di situ kawan-kawan. Akhirnya setelah dia transfer, nah tiba-tiba katanya alasan si penipu tadi, oknum tadi, ada yang menghubungi ibu tadi. Itu nomor itu dikasih sama orang penipu tadi. Ibu bilang katanya barangnya tuh ini ketangkep, rasanya harus ditebus. Nah untungnya ibu itu berpikir gini, setelah dia tanya sama saya kirim ke bu, aku bilang kalau barang dari Indonesia itu nggak ketangkep lah, masa kena ini aku bilang. Dan juga ini sih ibu belinya kemana, aku bilang. Dikirimnya ke saya kontak yang ini bang, tolong bang pastikan barangnya aku nih udah curiga, dia bilang kayak gitu ibu tadi yang kena tipu tadi. Waktu itu saya sebelum nelpon orang, saya cek dulu kontaknya. Nah pas saya cek kontaknya itu bacanya tuh anjing penipu, babi penipu, kacungan, apalah pokoknya yang jelek-jelek itu ada semua kata-kata yang saya cek waktu saya cek kontak itu. Lalu saya bilang sama ibu itu, bu, ibu sebelum belanja ibu cek nggak kontaknya, terus ibu video call kak, enggak bang. Astaga bu, aku bilang ini uang ibu kayaknya hangus. Aku bilang kenapa bang? Dia itu penipu kayaknya, aku bilang kayak gitu kan. Nah hikmah dari semua itu rupanya ibu itu memang benar-benar tertipu loh kawan-kawan, tertipu. Tapi hikmah dari semua itu sampai sekarang saya itu sama dia tuh udah seperti saudara gitu. Jadi waktu dia kena tipu kemarin pertama, saya iba karena ibu itu saya lihat memang benar-benar mau bisnis. Nah uangnya itu aja, uangnya cuma karena dia mau bisnis. Tapi saya ini kemarin jadi pengaruh, jadi saya tuh masa iba gini, saat orang mau bisnis dan tertipu sama ini oknum, saya tuh melihatnya tuh gimana nih, oh ini ibu ini benar-benar mau bisnis tapi dia nggak punya uang. Makanya saya telepon ibu itu, bu, ibu kemarin belanja apa? Aku bilang belanja, dia bilang itu kaos cewek lengan panjang, harganya berapa? Harganya 1,5. Oh ibu, ini saya ada barangnya tapi nggak harga segitu. Kalau harga segitu itu 1,5 itu harga penipu. Kalau saya harganya 3 juta, aku bilang. Oh ya bang, kemarin saya dikasih 1,5 tapi ya tadi bang penipu rupanya, dia bilang. Nah ini harganya 3 juta ya, tapi aku nggak ada uang lagi, dia bilang, mau usaha. Nah kalau ibu nggak ada uang, aku nggak mikirkan uang, ibu bener nggak mau usaha? Aku bilang iya bang mau. Nah kalau ibu mau, uang ini aku kirim, barang ini aku kirim, ongkos dan ongkirnya aku tanggung, tapi ingat ibu harus bayar banyak, kalau ongkirnya aku bantu secara kemanusiaan, bilang gitu kan. Nah akhirnya ibu itu berterima kasih sama saya. Jadi lama-kelamaan alhamdulillah, karena memang niatnya bagus mau usaha, ibu itu kan, ibu Kalimantan itu sekarang usahanya udah lumayan, bahkan dia itu sekarang udah punya beberapa karyawan, alhamdulillah ya. Itu berkat kegigihan dia mau usaha tadi gitu. Tapi akhirnya sekarang kita udah jadi keluarga gitu. Dan sekarang kita udah sering komunikasi, sharing-sharing sama ibu tersebut tadi gitu. Alhamdulillah gitu. Jadi hikmahnya itu. Kalian juga kalau mau usaha juga boleh kan kawan. Karena gini, kalian tuh, makanya aku bilang ke kalian kalau mau usaha itu yang pertama itu harus kenalkan dulu. Kalian mau usaha trading, ya kalian harus dekat dulu sama orang-orang penjual trading yang amanah, benar amanah gitu. Jadi insya Allah bisnis kalian tuh akan lancar, berjalan lancar gitu. Dan sampai kalian tuh kenalnya tuh sama
oknum-oknum, karena ya tidak dipungkiri siapapun dimanapun orangnya, kalau orang mau menipu kita bisa. Jangan kan orang terjauh, orang terdekat kita pun bisa mainkan kita. Makanya saya lebih jelaskan, kalau mau berbisnis itu kalian pemula, bisnislah sama orang yang benar dulu. Yang pertama benar dulu, yang benar-benar mau usaha, yang benar-benar mau mengembangkan usahanya gitu ya. Jangan sampai kejadian kayak ibu tadi. Untung aja saya itu masih berpikir, oh ibu ini benar mau usaha. Mungkin gimana kalau saya nggak berpikir uangnya hilang dan usaha tidak ada gitu. Karena saya ada hati nurani, saya bantu. Jadi kita jelaskan lagi untuk beberapa item dari bulk thrifting ini. Banyak item jenis bal ini yang kalian belum tahu ya. Selain pakaian dia juga banyak perabotan gitu. Ada bed cover, handuk, selimut. Nah semua item itu bisa diolah kawan-kawan ya, tergantung dari segmen pasarnya juga. Jadi membuka bal itu yang pertama itu harus mengetahui segmen pasarnya dulu gitu. Jangan amburadul ya. Harus tetap semangat. Dari pakaian anak. Saya itu dalam bisnis sesuatu itu, kalau saya nggak membahas mungkin karena kita tuh ada kelemahan dan kelebihan masing-masing kan. Saya nggak membahas soal kalian. Jadi kalau saya dulu waktu saya usaha itu modalnya itu cuma niat gitu. Jadi saya itu ini kemarin kalian masih enak istilahnya itu langsung beli bal, kalian mampu langsung beli bal. Kalau saya enggak, saya mulai dari perpicis kemarin. Itu di tahun udah lama sih. Nah mulai perpicis, saya main perpicis. Udah setengah bulan, udah 1 bulan, saya udah dapat. Saya coba buka pal dulu, buka pal. Itu ada modal, tanpa ada modal. Jadi setelah buka pal, akhirnya saya lab, banyak orang menanyakan bal di sana. Jadi akhirnya saya menjual bal juga. Ya, buat kalian tuh tetap semangat dan jangan sampai yang pertama itu aku bilang tadi, kuatkan mental dulu. Kalian udah termasuk orang yang bisa of the best. Karena apa? Kalian kan nggak mulai dari nol gitu. Kalian bisa mulai dari yang persatuan bal ini. Banyak yang tanya juga ke saya, apa sih bang untung dan ruginya untuk membuka bal atau pakai usaha? Nah masing-masing itu punya ilmu sendiri-sendiri, beda-beda dia kak. Kalau bal itu ya, dia tuh kelemahannya bal itu dia isinya nggak bisa dilihat, tapi yang ada kemungkinan jackpotnya. Sementara kalau pakai usaha itu lebih murah. Itu kemenangan itu, ini kita cerita kemenangan dulu ya. Kemenangan pakai usaha itu yang pertama itu isinya kan bisa dilihat, terus harganya mungkin lebih murah. Nah ini kemenangan dari ini ya usaha. Nah kemenangan dari bar ini isinya nggak bisa dilihat, harganya mahal. Itu kelemahannya, nggak bisa dilihat dan harganya mahal. Kelemahan dari usaha isinya terbatas, tidak ada barang wow. Kemenangan dari bal-balan, walaupun barang nggak dilihat, tingkat jackpot masih memungkinkan dalam satu bal karena barang nggak dilihat. Itulah kak. Makanya berulang-ulang saya bilang kalau mau usaha itu, kalau kita ada uang lebih, tapi kalau kita ada uang pas-pasan pakai usaha ya nggak apa-apa lah ya. Siapa mulai dulu dari pakai usaha kan. Nah, nanti setelah ada uang tetap harus buka bal gitu. Karena apa? Di bal ini keuntungannya jauh lebih besar, saya bilang gitu ya. Misalnya saya bilang gitu daripada main pakai usaha. Bal sendiri itu kalian nggak harus ini kalian karena di thrifting itu sebatas uang kalian aja. Makanya saya tuh lalu bilang kepada semua lah teman-teman yang mau usaha thrifting itu, saya selalu nyatakan kalau mau buka thrifting itu harus diawali dengan modal pertama. Nah nanti modal pertama itu lu ada gelut-gelutin. Makanya sebelum buka usaha itu biar nggak gagal itu, yang pertama itu ya kawan-kawan ya, yang pertama itu harus mengatur rencana. Yang kedua itu harus mengenali pasar. Yang ketiga jangan takut rugi. Yang keempat itu manajemen yang baik, keuangan yang baik. Yang kelima itu kuat mental. Nah setiap bisnis itu harus mempunyai 5 hal itu loh, biar
tingkat kecanggungan kita itu, kalau kita udah siap 5 itu, canggungan dalam berbisnis itu akan lebih kecil dan kemungkinan suksesnya jauh akan lebih besar kawan-kawan. Karena apa? Karena kita udah siap mengambil risiko, ya, siap mengambil risiko. Kalau kita udah siap rugi, keuntungan tadi akan lebih besar kita dapat. Itu aja intinya. Bisnis itu harus gitu, harus A atau B, siap atau tidak. Kalau siap lakukan, tidak jangan dulu. Jangan siap tidak itu jangan. Jadi harus satu titik, satu kata, siap sukses. Nah gitu. Oke. Kita minum lagi. Nah teman-teman semuanya tetap berpikir positif ya aja ya. Ini aja kita nilai. Pakaian thrifting ini, bal-bal ini sudah berlangsung lama. Ya, sementara yang buka-buka bal itu, yang kemarinnya belum ada kendaraan, sekarang udah ada kendaraan. Yang kemarinnya tidak mampu bersedekah, sekarang udah mampu bersedekah. Berarti apa mereka bertahan lama itu? Berarti mereka tuh merasakan keuntungannya. Minim banget dari kerugian. Kenapa? Karena barang thrifting ini kita hitung cara-cara kita ini aja ya, simpel aja ya. Kita hitung aja. Kakak pertama kakak buka balnya itu kaos cewek lengan panjang, isinya itu kurang lebih 450 pieces kayak. Nah kakak bagi-bagi barang itu, ada 450 pieces, kakak bagi ada 3 tipe barang A, barang B, dan barang C. Barang A harga tinggi, barang B barang tengah, barang tipe C barang ekor. Jadi bisa dibilang gitu. Jadi gini, kita hitung modal dulu ya, yang namanya itu HPP-nya. Nah, itu HPP-nya. Sekarang kakak modal 3 jutaan, kakak mendapatkan barang 450 pieces. Nah 3 juta dibagi 450 pieces, kurang lebih 6.000 sekian ya. Nah kakak 6.500, anggaplah 7.000 rupiah, kakak 7.000 rupiah kakak mendapatkan barang 450 pieces. Kakak bisa kan barang kepala 50 pieces, nggak usah mahal-mahal, harganya 35 dikali 50 100 pieces, 35 dikali 50 pieces udah 1,5, udah 2 juta. Barangnya masih 400 pieces lagi, modal udah kembali uang 2 juta. Barang mana kakak jual 400 cepat, 500 juga cepat. Mana ruginya? Apa yang harus ditakut? Sama seperti item-item yang lain. Contoh gini, bang, mulainya dari pakaian anak-anak, bisa banget. Kakak bisa mulai dengan pakaian anak tipis. Itu harganya itu kurang lebih 7 juta lah, kita anggap 7 juta. Isinya 1000 pieces. Nah 7 juta dibagi 1000 pieces, berapa kak? 7.000 rupiah ya. Nah 7.000 rupiah kakak dapat dress, kemeja anak, celana levis anak yang brand 50 pieces, jual 50.000, 5 kali 5 2.500.000. Bisa barang 950 pieces lagi, uang udah dapat 2.500.000. Modal tinggal 60% lagi. Mana ruginya? Apa aja item bisa. Contoh, ini kita hitung-hitung cara ini aja ya, cara normal aja. Kaos oblong laki-laki itu isinya 500 pieces. Kita semua bahas semua item. Isinya 500 pieces. Harganya itu 7 juta koma sekian. 7 juta koma 5, enggak 7 juta koma 5 dibagi 500 pieces. Modalnya 15.000 koma sekian. Nah, jadi kakak pisahkan minimal 70 pieces. 70 pieces dikali 80 itu paling murah. Kalau udah barang profitnya itu kaos oblong itu paling murah 80.000 itu loh, 80.000. Jadi 80 dikali 70 pieces itu udah 5 juta koma sekian.
Nah, barangnya masih 430 pieces. Uang udah berdapat 70%. Di mana ruginya? Sama item lain. Contoh, ambil Dressipon dengan harga mahal bang, takutnya nggak keluar modal. Dressipon itu isinya kurang lebih 350 pieces. Harganya dianggap kita mahalkan 10 jutaan lah, 10 jutaan, harga normal 10 jutaan. Jadi 300 pieces, 350 pieces dibagi 10 juta. 10 juta dibagi 350 pieces. Berarti ke modal 33.500. Jarang orang jual Dressipon yang harga 50. Nggak ada. Barang ekor pun Dressipon itu biasanya dijual 70-an. Anggaplah kita jual 80. Pisahkan di minimal 100 pieces. 100 dikali 80, 8 juta. Barang masih 250 pieces, 8 juta. Masih ke modal ke tanam 2 juta lagi. Barang masih 200 sekian lagi. Modal masih HPP-nya ketemu 7.500 lagi. Mana rugi? Nggak ada ruginya kan? Setiap item itu memang bisa diolah. Jaket, agak mahal. Jaket itu masuk barang keras. Jaket juga sama. Jaket itu isinya anggap kita dikitkan, itu isinya itu di 100 pieces. Jaket ya, pieces. Harganya itu di 4, sekian kalau sekarang. Anggap kita mahalkan, kita bikin mahal 4,7 juta. Itu harga jaket tebal. Isinya 100 pieces. Jadi ke modal berapa? 4,7 dibagi 100. Berarti 43 ribuan. Tahu gak jaket? Biasanya jaket itu pasti ada jetpotnya. Jetpot jaket motor itu bisa dijual harga 1, sekian. 500-an paling murah, 800-an. Mana ruginya? Nggak ada. Karena apa? Barang ini lama-lama barangnya akan laku juga. Karena kalau jenis pakaian kain, barangnya nggak akan membusuk, nggak akan membasi, nggak akan membau. Tingkat kerugian itu memang kecil. Kecuali kakak tuh beda pasarnya, mainnya mau pikirannya tuh runyem. Makanya kalau dagang itu pertama itu harus tahu rencana dan strategis. Kalau nggak ada rencana, kita jualnya akan kewalahan. Jatuhnya kita jualnya sembarangan aja, kan nggak ketemu segmen pasarnya gitu. Makanya dari itu saya bilang tadi, terus aja, jangan takut usaha. Kenapa takut? Orang yang jual buah-buahan nggak takut membusuk. Kita jual pakaian kok takut rugi? Kan namanya mindsetnya kurang gitu. Pakaian yang tidak membusuk, yang tidak membau, tidak membasi, dan hitung-hitungannya udah jelas. Semua item gitu. Makanya semua item apa aja yang kakak mau pilih itu semuanya bisa kakak kelola. Mulai dari item anak-anak, dewasa, semuanya bisa dikelola. Cara penghitungannya begitu tadi. Menghitung HPV-nya begitu tadi. Caranya. Item apa aja begitu cara ngitungnya. Tetap tenang dan selalu berpikir yang positif. Jangan takut dengan badai. Ya. Kalau kita melawan badai, tingkat arusnya, terhanyutnya akan lebih kecil. Tapi kalau kita menganyut dengan badai, hanyut, terhantam, tertumur sama batu, itu tingkatnya lebih besar. Makanya harus melawan dikit-dikit. Rasa takut itu harus dilawan. Gitu tadi ya kawan-kawan. Jadi setiap bal itu punya item sendiri. Mau item anak-anak, dewasa, dia bisa kita olah ya. Kan udah kita hitung tadi. Dari modal per pieces, dari setiap item. Itu semuanya bisa diolah. Jadi kalian tuh kita tuh hanya ini aja. Hanya menentukan aja mau item apa. Makanya kalau jual bal itu awalnya itu memang harus kenal pasar dulu. Segmen pasarnya harus hafal gitu, harus kenal.
Kalau kita udah mengenal segmen pasarnya, tingkat keuntungan itu akan lebih besar. Udah kuat mentalnya, siap rugi, siap untung, itu risiko ya. Tapi aku bilang tadi, kalian udah paham kan? Tingkat rugi di pakaian ini itu minim, kecil tingkat kerugiannya. Asalkan kita yang pertama tadi aku bilang tadi, punya rencana strategis, kenali pasarnya, bangun komunikasi dengan customer. Tadi manajemen harus, keuangan harus seimbang atau searah gitu. Ya harus dipisahkan, ya modalnya 7 juta, ini keuntungannya, itu harus dipisahkan. Jadi kan tahu kita berapa keuntungan dari setiap barang yang kita buka. Begitu. Gampang banget ya cara pengelolaannya. Takut dengan item cewek, pindah ke item cowok, itu aja, nggak susah. Karena setiap item itu memang bisa diolah kak. Kecuali yang perbedaan itu hanya gini ya kak, online dan offline. Kalau kakak online, kakak harus bisa membaca suasana di tempat tersebut gitu. Kenapa? Karena online kan, kalau offline dia kan terbatas jangkauannya di sekeliling itu. Jadi kalau mau online aja, nggak mau ribet-ribet, nggak mau online, nggak mau siaran langsung, nggak mau memosting, bisa di online. Tapi tetap harus mengenal pasarnya dulu. Pasar tadi apa? Pasarnya orang di sekeliling kakak itu, apa yang mereka sukai, makan apa yang mereka sukai gitu. Itu aja kak, gampang banget ya. Nah, dari itu kakak semua, mulai sekarang harus benar baikin dulu mindsetnya. Jangan takut akan rugi dan untungnya. Harus kuatkan mentalnya, bangun strategis, bangun mental. Sama-sama kita belajar. Sama-sama kita belajar. Ya. Kakak, tahu nggak? Usaha thrifting ini udah lama banget berdirinya. Nah, sampai orang yang mau membuka usaha ini, mereka terus saja tekuni usaha ini. Kenapa? Mungkin rugi, nggak mungkin ya. Kalau rugi nggak akan mereka bertahan puluhan tahun, gitu kan mikirnya. Karena untung tadi, untung mereka mendapatkan untung lumayan lah buat mereka, lumayan buat kita, buat makan sehari-hari, buat minum sehari-hari kan lumayan, bisa menambah kemasukan berhari-hari. Makanya mereka sampai sekarang bertahan gitu. Dan juga jangan bingung buat pengiriman bang, nanti pengiriman barangnya nyangkut di kapal atau nyangkut di pohon beringin atau mana, enggak. Kenapa saya bilang enggak? Ini kita bahas saja sedikit. Barang yang sudah dikirim, jadi barang itu udah ditanggungjawabkan sama ekspedisi. Ekspedisi itu ada satu kelompok. Mereka yang mudah percaya, yang akan membawa barang kakak sampai ke tempat yang kakak dia mengakak. Mereka udah tahu barang itu. Mereka udah akan membawanya dengan selamat karena mereka udah biasa. Gitu. Maka mereka ini terdiri ekspedisi gitu. Kenapa terdiri ekspedisi? Iya karena tadi mereka mengasih tahu bahwa mereka siap menampung pengiriman. Nah ini juga bagus loh. Ini kita cerita tentang ekspedisi juga bagus. Kakak, ini juga tips buat kakak untuk menganalisir hal-hal yang tidak kakak inginkan. Nanti kakak harus kenal dengan beberapa ekspedisi, itu juga bagus. Jadi maksudnya gini bagusnya, kakak kenal dengan ekspedisi. Kalau kakak masih canggung belanja ke orang tersebut, penjual tersebut, kakak bisa minta bantu ekspedisi mengambil barangnya. Bang, ambil dong barangnya ke sini. Nanti setelah barangnya di ekspedisi, kakak baru transfer. Itu juga saran yang baik banget. Ya. Nah, kembali lagi. Kakak mau ibu-ibu, mau bapak, siapapun, mau mahasiswa. Sekarang usaha ini udah banyak yang mengeluh kita. Dari kalangan anak-anak nggak mungkin ya. Anak-anak kan wajibnya kan belajar dan sekolah, makan dan membaca, itu anak-anak. Ini dari kalangan mahasiswa juga banyak tuh, mahasiswa anak-anak SMA pulang sekolah mereka berdagang. Dan juga ibu-ibu rumah tangga, banyak usaha thrifting ini kak. Tugasnya cuma satu, hanya setelah mengenal aja, orang mengenal kakak,
ini personal branding kakak ini pakaian, nah adanya ini personal branding kakak ini kaos oblong. Nah nanti orang yang penyuka kaos oblong itu akan setelah mencari kaos oblong, mereka akan mampir ke tokonya kakak. Makanya yang paling baik itu, saya udah cerita beberapa quotes, yang paling baik itu ada personal branding gitu. Personal branding ini penting buat mengenalkan bahwa kakak penjual gitu. Mau berjual jaket, mau berjual chain, mau apapun, nah kakak harus kenalkan. Nanti orang nyari item tersebut, orang udah paham, oh ini adanya Bang Alka ini mainnya kaos oblong. Kalau mau beli kaos oblong yang fintech atau yang motif-motif yang kece-kece yang bagus, boleh ke Bang Alka, tanya ke Bang Alka, siapa tahu dia ada, karena dia pemain kaos oblong. Orang seperti itu. Sama juga kayak kita, kakak sekarang kakak cari jas, kakak maunya online, pasti kalau offline juga belinya ke toko jas kan, nggak mungkin kakak belinya ke warung makanan warteg, nggak mungkin ya. Nah, pasti belinya itu ke toko jas. Nah begitu juga saat kakak udah mengenalkan personal branding kakak, kakak bukanya dress, nanti orang akan mencari kakak. Kalau orang mencari dress gitu, jadi itu enaknya kan, harus, yaitu intinya itu aku udah bicara sama banyak orang. Yang pertama itu personal brandingnya, itu yang terpenting kakak. Kenalkan personal branding kakak, dibalikkan banyak itemnya. Karena gini, kakak mau jual juga banyak. Ada juga ini, aku kenal dengan beberapa toke itu yang ngambil barang saya itu yang dimana dulu main besar. Dia ngambil partai 40 bal, 50 bal. Aku bilang, ini Pak Haji jualnya buat sendiri, mampu Pak Haji jual 1 bulan 40 bal, 50 bal satu hari. Ya beda dia enggak gini. Jadi dia itu cari rekrut orang-orang yang menurut dia bisa dipercaya. Jadi dia menitipkan modal ke orang tersebut. Ini bal harga sekian, untungan aku sekian, gitu. Wis, aku juga cara berpikir Pak Hajinya memang lumayan mantap. Sampai sekarang kita tuh udah berlanggan hampir 5 tahun yang kebelakang ya, 5 tahunan. Sekarang masih, dia tuh gitu kalau ngambil bal itu. Jadi dia nggak jual ini eceran, dia ngambil bal, dia kasih ke orang, dia minta keuntungannya bagi dua gitu. Dia punya beberapa anggota, dia cuma ada satu tempat besar, gudang besar untuk dimana anak buahnya itu harus lab. Jadi anak buahnya itu tidak bergaji, dia dapat uang per hari dari Pak Haji tadi, bosnya tadi. Anak buahnya itu bergaji setelah untungan balnya tadi. Seandainya Pak Hajinya belinya kaos oblong tadi cewek harganya 4 juta, 4,5. Nah nanti Pak Haji bilang sama dia, ini harga 4,5 sama ongkir 348, lebih dari itu bagi dua. Jadi makan minumnya orang itu sendiri yang bawa, Pak Haji cuma siapkan aja barangnya. Tapi karena Pak Haji itu orangnya ini ya baik, dia anak buahnya tadi, anak buahnya apa namanya, karyawan, dia bukan karyawan, teman bisnis lah ya. Karena kalau karyawan kan digaji, ini bukan karyawan, partner bisnisnya tadi yang biasa diambil bal tadi, dia udah ada keuntungan, dia nggak mau ngambil yang lain. Karena apa? Dia bilang karena aku sempat juga sharing sama ininya, partner Pak Haji tadi yang membuka bal dari Pak Haji tadi. Sempat sharing, bilang nggak kepikiran ngambil barang lain, biar keuntungan lebih besar. Dia bilang kayak gini, nggak bang, ini saya udah mulai sama Pak Haji, saya awalnya dari tidak ada kerjaan, sekarang udah ada penghasilan. Dia bilang, masa aku setelah aku dapat penghasilan aku lari dari tempat yang memberi aku penghasilan, dia bilang gitu. Wah, aku juga tahajud sama dia. Sampai sekarang anak buah Pak Haji itu udah hampir 20-an. Jadi satu orang itu tembusnya itu bisa 1 minggu 1 bal, sudah 40 orang. Bahkan barang masuk pun di gudang kita masuk itu terkadang ini belum sampai gudang udah habis diambil dia. Dia tuh semua itu dia buka. Contoh seperti ini, saya kan sebagai donatur di sini, gitu. Terus saya ini membeli pakaian sama kakak gitu, kakak. Jadi saya itu karena saya nggak ada ini, cuma ada uang, nggak bisa jualan, saya cari rekrut orang-orang yang bisa jualan. Saya ajak diskusi mereka, berdialog sama mereka. Aku ada bisnis ini, lo mau nggak? Banyak yang mau kemarinnya gitu.
Jadi itu Pak Haji itu menerjemahkan dari step-step bisnis itu dari sana. Jadi dari sana dikembangkan sampai sekarang udah 5 tahun. Sekarang udah punya Alphard 1 dia, 2 Mercy juga ada. Wih mantap. Kita masih naik Karisma. Tapi nggak apa-apa, rezeki itu kan Allah yang ngatur. Ya nggak? Makanya kalau keuntungan ngecer itu memang lebih besar kawan-kawan daripada jual bal. Jadi penjual bal untung bisa, ngecer juga kalau udah segmen pasar udah mantap itu lebih besar keuntungannya. Oke, dari saya mau Malakat. Selamat siang dan terima kasih.